Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat para profesor, dokter sekalian. Kita sampai kepada sesi pre-lunch symposium hari ini mengenai vaksinasi pada diabetes mellitus. Akan ada dua panelis, saya dan kemudian Prof. Sarwono. Saya mendapatkan topik mengenai gangguan imun pada diabetes mellitus. Kita ketahui bahwa diabetes merupakan permasalahan kesehatan yang sangat besar dengan angka morbiditas dan mortalitas yang semakin tinggi. Hal ini terkait dengan adanya hiperglikemia yang kronik di dalam darah sebagai akibat dari ketidakmampuan insulin untuk ketidakmampuan sel beta pankreas menghasilkan insulin atau inefektifnya penggunaan insulin di dalam tubuh kita. Sebagai suatu kondisi kronik, diabetes ini dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk infeksi. Pada perkembangan patogenesis diabetes sendiri, proses inflamasi dan disfungsi imun ini berperan sangat penting. Dan pasien-pasien diabetes menunjukkan kerentanan yang lebih tinggi terhadap terjangkitnya infeksi, serta mengalami luaran infeksi yang lebih berat dibandingkan dengan pasien-pasien tanpa diabetes. Pada patogenesis terjadinya diabetes sendiri, kita lihat di sini bahwa faktor inflamasi serta activated dari sistem imun ini berperan sangat penting. Ya. Kita lihat di gambar yang sebelah kiri bahwa produksi insulin, ya gangguan produksi insulin ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan kadar sitokin dalam darah. Peningkatan kadar sitokin proinflamasi seperti interleukin 6 dan TNF-alfa ini merupakan respon tubuh kita terutama dari sel-sel innate atau sel-sel imun bawaan seperti makrofag terhadap adanya pajanan antigen seperti lipopolisakarida. Dan di sini juga ada peran dari peningkatan advanced glycemic end products atau AGE yang akan berinteraksi dengan reseptornya di makrofag. Jadi kondisi hiperglikemia dan inflamatori ini saling berkaitan. Dan kondisi inflamasi ini adanya peningkatan dari reaktivitas sel-sel innate immunity ini juga terkait dengan adanya gangguan dari adaptive immunity. Kemudian aktivasi dari inflamasi ini juga mempengaruhi adanya kondisi stres psikologis yang kemudian juga mempengaruhi produksi dari berbagai hormon, termasuk diantaranya adalah kortisol. Dan hal ini jika berlangsung secara kronik, berinteraksi dengan berbagai faktor yang lain seperti usia, kemudian lifestyle, dan akan terjadi suatu fetal atau neonatal programming pada pasien-pasien yang mengalami atau pasien-pasien atau anak yang lahir dari ibu yang mengalami diabetes, maka kondisi imunitas ini akan berubah dan ini juga dipengaruhi oleh kondisi adanya kelainan atau pengaruh dari genetika. Dan selain faktor inflamasi kronik dan gangguan dari imunitas ini terhadap patogenesis diabetes, gangguan dari imunitas ini juga berpengaruh terhadap progresivitas termasuk terjadinya komplikasi pada diabetes serta berbagai komorbiditas seperti dislipidemia, kemudian central obesity, hipertensi, dan perkembangan komplikasi. Oleh karena itu, berbagai studi, ini saya ambil salah satu saja, menyatakan bahwa diabetes ini memang terkait sekali dengan adanya immune dysfunction. Jadi adanya stresor metabolik tadi melalui berbagai sekresi, peningkatan sekresi dari sitokin, serta penurunan dari sitokin yang anti-inflamatori atau sitokin antagonis, dan peningkatan dari produksi free radical. Ini akan memicu stresor metabolik yang kemudian mengganggu fungsi dari sel beta pankreas. Dan kerja toksik ini ditingkatkan oleh atau diperberat
oleh adanya berbagai produk proinflamatori yang juga dihasilkan dari sel-sel endotel karena adanya kondisi inflamasi kronik. Kita lihat di sini bahwa dengan semakin peningkatan hiperglikemia pada pasien diabetes ini semakin memperberat suasana proinflamasi baik secara sistemik maupun yang terjadi pada sel beta pankreas di sini. Kadar interleukin 1 meningkat, kemudian reaktif oksigen spesies meningkat. Kemudian di sini juga terdapat hormon ya, faktor dari hormon adipokin proinflamasi yaitu leptin yang banyak dihasilkan dari sel-sel adiposa, terutama pada pasien dengan obesitas, maka kadar leptin ini akan meningkat dan ini akan memperburuk kondisi inflamasi pada sel beta pankreas. Jadi dari dua slide ini kita mengingat kembali bahwa memang pada dasarnya diabetes mellitus yaitu diabetes mellitus tipe 2 ini memang didasari oleh kondisi inflamasi kronik dan disfungsi imun. Begitu pula dengan pasien maaf. Ininya gimana sih? Ya, ini yang tadi bahwa kondisi inflamasi kronik ini akan memicu terjadinya insulin resistance. Kita lihat di sini adanya peningkatan dari jalur NF-kappa beta, di mana NF-kappa beta ini mengakselerasi berbagai jalur proinflamasi yang terkait dengan kondisi resistensi insulin. Nah, selain pada DM tipe 2, pada DM tipe 1 pun latar belakangnya adalah terjadinya disfungsi imun. Jadi penyebab adanya penurunan dari sekresi insulin oleh sel beta pankreas ini tidak terlepas dari aktivasi respons imun yang patologis sebagai respon terhadap berbagai antigen. Misalnya antigennya adalah bisa dikatakan ada antigennya, misalnya adalah virus, kemudian pajanan berbagai zat ya, baik itu misalnya makanan atau obat-obatan dan lain sebagainya, sehingga terpiculah suatu produksi dari autoantibody. Autoantibody yang ada di lymph node dari pankreas ini akan ditangkap oleh sel dendritik, kemudian dipresentasikan oleh sel dendritik yang merupakan antigen presenting cells ke sel T limfosit. Sel T limfosit ini kemudian akan aktif dan akan memicu berbagai aktivitas dari sel T effector, yaitu sel T proinflamasi seperti T helper 17 dan T helper 1 dan penurunan dari sitokin T helper antiinflamasi itu T helper 2. Nah, aktivasi dari T helper yang proinflamasi ini dan penurunan T helper yang antiinflamasi ini menyebabkan respons dari adaptive immune response pada pasien dengan DM tipe 1 ini jadi berubah dan dia mengaktifkan respons dari sitotoksik makrofag sehingga menghasilkan granzim perforin yang kemudian menyebabkan destruksi dari sel beta pankreas. Jadi asalnya memang DM tipe 1 itu juga merupakan suatu autoimun ya yang dimediasi oleh sel T yang menyerang sel beta pankreas sebagai akibat atau sebagai respons terhadap autoantigen yang memicu disregulasi dari sel T limfosit. Oleh karena itu, pada pasien DM tipe 1 dikatakan terdapat profil disfungsi imun, yaitu adanya disregulasi dari produksi sitokin T helper 1 dan T helper 2. Pada kondisi normal, aktivasi dari T helper 1 akan diimbangi atau diimbangi oleh aktivasi dari T helper 2 sehingga respon imun ini tidak berlebihan. Dan pada pasien DM tipe 1 keseimbangan ini jadi terganggu dan terdapat penurunan jumlah maupun fungsi dari sel T regulator. Sel T helper regulator ini merupakan sel T yang mencoba membalans aktivitas sel T helper yang proinflamasi, sehingga ini juga terkait dengan hiperfungsi dari sitokin inflamasi. Jadi baik DM tipe 1 maupun DM tipe 2 kondisinya termasuk kondisi inflamasi kronik dan terkait sekali dengan
disfungsi dari imun respons. Ya, dan pada pasien-pasien dengan DM, progresivitas diabetesnya pun ini terkait dengan disfungsi sel imun. Aktivasi dari sel-sel imun yang abnormal tersebut, adanya disregulasi dari sel T, kemudian dari sel-sel dari sistem innate alamiah, ini menyebabkan inflamasi kronik dan progresi diabetes. Kita lihat di sini berbagai studi, ini saya ambil dari berbagai studi menyatakan bahwa memang aktivitas dari atau disregulasi dari sel-sel imun ini terkait dengan berbagai parameter klinis. Seperti misalnya produksi interferon gamma dari sel T ini positively correlated dengan BMI. Jadi seorang tadi menyambung sesi dari Prof. Dia dan Dr. Farid, seorang yang semakin tinggi BMI-nya maka secara molekuler akan memproduksi sel-sel sitokin proinflamasi yang semakin tinggi. Dan seiring dengan progresivitas dari diabetes, berbagai sitokin inflamasi ini juga terkait dengan progresivitas dari komplikasi diabetesnya. Kita masuk kepada topik hari ini bahwa bagaimana terjadinya peningkatan kerentanan infeksi pada pasien-pasien dengan diabetes. Kita ketahui bahwa yang berpengaruh terhadap kondisi infeksi pertama tentu adalah agen infeksinya itu sendiri, yaitu adanya faktor spesifik dari terkait dengan organisme. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Kemudian berikutnya adalah adanya faktor hostnya sendiri. Ya. Terkait dengan faktor hostnya sendiri, yaitu pasien-pasien diabetes yang memicu atau meningkatkan kerentanan terhadap infeksi, ada beberapa faktor yang dapat kita analisa. Yang pertama adalah adanya disfungsi imun, yang kedua adalah kondisi hiperglikemia, kemudian ketiga adalah kondisi proinflamasi dan adanya komplikasi diabetes itu sendiri. Jadi seorang pasien dengan diabetes seiring dengan peningkatan terjadinya komplikasi, maka imunnya itu lebih rendah dan lebih rentan untuk terjadinya perburukan seiring dengan terjangkit infeksi. Keempat faktor ini saling berhubungan, dan untuk disfungsi imun sendiri kita perlu perhatikan ada dua faktor sebenarnya yang terkait, yaitu bagaimana disfungsi innate imun dan disfungsi sel-sel imun adaptif. Bagaimana respons imun normal sendiri terhadap infeksi ini mengingat kembali bahwa innate immunity atau sel imun alamiah ini merupakan respon cepat. Di sini terlibat berbagai sel seperti neutrofil, makrofag, dan dapat dilihat di sini bahwa dengan menghasilkan berbagai sitokin proinflamasi, interferon gamma, TNF alpha, interleukin 1, interleukin 6, maka produksi sitokin inflamasi ini sebenarnya untuk mengaktifkan respon imun adaptif, yaitu sel B yang kemudian akan menghasilkan yang akan menjadi sel plasma dan menghasilkan antibodi, dan sel T. Dilihat di sini ada sel T sitotoksik ya, dan sel T regulator yang seharusnya bekerjanya ini balance sehingga tidak terjadi overaktivasi dari sel-sel imun. Nah, apa yang terjadi pada pasien-pasien dengan diabetes? Maka pada pasien diabetes terjadi gangguan dari innate dan adaptive immunity-nya. Kita lihat di sini bahwa yang sebelah kiri untuk innate immunity-nya terdapat peningkatan dari produksi TNF alpha dari sel natural killer. Dari sel makrofag. Jadi makrofag pada pasien diabetes ini cenderung berubah menjadi makrofag proinflamasi yang menghasilkan berbagai sitokin inflamasi. Nah, sitokin inflamasi yang meningkat ini dia mengaktifkan jalur NF-kappa beta yang tadi ada di slide berikutnya. Aktivasi dari jalur ini akan mengaktifkan monosit, namun ternyata menumpulkan kerja dari neutrofil dan eosinofil. Oleh karena itu menurunkan kemampuan fagositosis pada pasien-pasien ketika terpapar infeksi. Selain itu, pada sistem imun adaptifnya, terdapat overaktivasi dari sel T, terutama sel T sitotoksik, ya, sel T sitotoksik
yang kemudian akan berubah menjadi sel T helper 1 dan sel T helper 17 sehingga semakin meningkatkan sitokin proinflamasi dan supresi dari sel T regulator yaitu sel T helper 2 dan sel T regulator yang merupakan sel T anti-inflamasi. Jadi peningkatan respon inflamasi ini kemudian diimbangi dengan disregulasi dari respon imun adaptifnya, dan sel T helper yang proinflamasi ini akan menginfiltrasi adiposa, terutama visceral adipose tissue, sehingga pada pasien diabetes dengan obesitas sentral maka ini akan berkorelasi dengan inflamasinya dan dengan penurunan dari fungsi imunnya. Ya, adanya hiperglikemia dan defisiensi insulin ya pada pasien DM tipe 1 tentu yang paling khas adalah defisiensi insulin. Walaupun pada pasien DM tipe 2 pada kondisi lanjut juga dapat terjadi defisiensi insulin, maka kondisi ini akan melemahkan kerja makrofag dan leukosit yang lain untuk mengeliminasi patogen. Selain itu, kondisi hiperglikemia dan insulin defisiensi karena insulin itu merupakan antiinflamasi, maka kondisi ini akan menurunkan produksi proinflamasi dan pada saat yang bersamaan dia juga menekan produksi antiinflamasi. Jadi menyebabkan disregulasi dari respon inflamasi dalam tubuh. Normalnya ketika proinflamasi meningkat, antiinflamasi akan meningkat untuk menekan supaya proinflamasi tidak berlebihan. Pada pasien diabetes, respon ketika terpapar antigen, yaitu innate immunity-nya untuk menghasilkan proinflamasi ini turun. Walaupun sebenarnya dia adalah kondisi proinflamatif. Tapi ketika ada antigen, maka produksi sitokin proinflamasinya akan turun, juga produksi antiinflamasinya akan turun. Sehingga hal ini akan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan kuman, sehingga pada penelitian didapatkan pada sel mononuklear pasien-pasien diabetes didapatkan adanya peningkatan bakterial load yang lebih tinggi dibandingkan pasien tanpa diabetes. Ini secara skematik berusaha menggambarkan bagaimana lebih detail lagi pengaruh dari hiperglikemia, yaitu dengan mempengaruhi kemampuan sel PMN, ya mononuklear sel, untuk fagosit. Kemudian di sini mempengaruhi transmigrasi leukosit di endotel ketika terpapar antigen. Dengan adanya gangguan hiperglikemia terhadap penurunan G6PD. G6PD merupakan jalur yang memicu redox ya anti-inflamasi sehingga PMN-nya cenderung apoptosis. Kemudian di sini juga ada pengaruh dari peningkatan produksi superoxide production dan ROS, peningkatan age, kemudian juga hiperglikemia ini mempengaruhi komplement defisiensi sehingga mempengaruhi penurunan kemampuan microbial killing pada pasien diabetes. Jadi hiperglikemia dengan melalui berbagai jalur tersebut menurunkan kemampuan killing mikroba sehingga diiringi dengan adanya disregulasi dari respons sitokin respons yang tadi sudah kita bahas serta penurunan kemampuan mikrobial killing, maka karena itu pada pasien diabetes cenderung kondisi hiperglikemia yang tidak terkontrol ini akan memicu infeksi yang berat. Ini lebih detail lagi ya, jadi ketika terpapar antigen maka neutrofil ini dengan adanya kemotaksis maka akan terekrut ke sel site of infection. Karena adanya hiperglikemia maka proses kemotaksis neutrofil ini terganggu, kemudian adhesion dan rolling dari neutrofil ini terganggu, serta terdapatnya pengaruh dari hiperglikemia terhadap penurunan kemampuan fagositosis dan sekresi berbagai granul dari neutrofil yang bertujuan untuk memfagosit patogen. Ini berbagai studi menunjukkan bahwa pada diabetes merupakan suatu kondisi imunokompromis yang konstan karena adanya gangguan dari produksi sitokin, kemudian defek dari pengenalan patogen sehingga tidak bisa mengenali suatu patogen secara adekuat ya, yang kemudian disertai juga dengan disfungsi dari makrofag, disfungsi dari sel natural killer, kemudian disfungsi dari neutrofil dan inhibisi dari rekrutmen atau kemotaksis leukosit tadi, serta disfungsi dari komplement. Jadi dari innate immunity saja sudah terganggu. Dan untuk adaptive immunity, kita kenal ada cellular dan humoral immunity. Pada pasien diabetes didapatkan adanya defek baik dari sel T maupun sel B-nya. Di sel T didapatkan adanya gangguan dari kemampuan mempresentasikan antigen, kemudian disregulasi dari produksi sitokin pro dan antiinflamasi,
Kemudian terkait dengan antibodi memang didapatkan adanya penurunan dari circulating antibody dan peningkatan non-enzymatic glycation of IgG antibody. Jadi sudahlah jumlahnya berkurang karena penurunan ke fungsi dari sel B, sel limfosit B, kemudian antibodi yang dihasilkan juga fungsinya berkurang. Ini adalah studi yang menunjukkan bahwa kadar glukosa darah ini korelasi terbalik ya dengan persentase sel T pada pasien diabetes. Kemudian terkait dengan respons antibodi didapatkan bahwa yang sebelah kiri titer antibodi pada pasien-pasien diabetes ini lebih rendah dibandingkan dengan pasien-pasien non diabetes, dan kadar dari titer antibodi ini secara numerik berhubungan terbalik dengan fasting blood glucose, dengan HbA1c dan dengan indeks massa tubuh. Ini saya kira saya lanjut. Ini sebagai resume dari yang tadi disampaikan bahwa kondisi diabetes yang tidak terkontrol mempengaruhi innate immunity, baik cellular immunity yaitu neutrofil dan makrofag maupun humoral immunity. Humoral immunity yaitu terkait dengan aktivitas komplement dan terkait dengan disregulasi produksi sitokin sehingga meningkatkan kerentanan terhadap infeksi, serta untuk adaptive immunity menyebabkan disfungsi dari sel T serta disfungsi dari humoral response dalam menghasilkan antibodi. Selain itu pada pasien juga tadi kita kenal ada satu faktor lagi yaitu adanya komplikasi. Jadi hiperglikemia, kemudian inflamasi kronik, immune dysfunction, dan kondisi komplikasi diabetes itu sendiri ini meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Hari ini kita akan bahas vaksin pneumonia akan disampaikan Prof. Sarwono. Jadi memang ini sebagai pengantar bahwa kondisi kronik komplikasi diabetes itu sendiri, misalnya terjadinya diabetic pulmonary autonomic neuropathy, ini akan menurunkan keluaran infeksi dari pneumonia itu sendiri. Jadi tidak hanya terkait dengan perubahan secara molekuler, ya, namun secara anatomikal ini komplikasi diabetes akan semakin meningkatkan kerentanan pasien. Kondisi hiperglikemia, resistensi insulin ini menghambat pengumpulan dari surfaktan misalnya, sehingga mengganggu pertahanan tubuh terhadap kuman. Kemudian dan terdapat hubungan bidireksional ya antara diabetes dengan pneumonia. Ya, di mana pada pasien diabetes meningkatkan kerentanan terhadap infeksi bakteri dan komplikasinya. Ya, dan pneumonia itu sendiri ini akan meningkatkan sitokin proinflamasi yang kemudian akan memperberat resistensi insulin dan memperburuk kontrol glikemik. Oleh karena itu kita harus bergerak ya kepada paradigma bahwa dengan memperhatikan kondisi inflamasi kronik dan imun dysfunction pada pasien-pasien diabetes baik type 1 maupun type 2, maka kita bergerak kepada upaya pencegahan ya, karena banyak penyakit memang saat ini terutama penyakit infeksi dapat dicegah dengan vaksinasi. Baik, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan untuk take home message-nya, bahwa diabetes terkait dengan kondisi inflamasi dan proses imunologis yang kompleks, baik melibatkan defek innate immune response termasuk disfungsi neutrofil dan makrofag serta disfungsi dari adaptive immune response termasuk sel T yang ini dipikirkan berperan terhadap kelemahan sistem imun dalam melawan invading pathogens. Dan adanya gangguan respon imun terhadap patogen ini krusial untuk perkembangan ya strategi untuk mencegah dan mengatasi penyakit infeksi pada pasien-pasien diabetes serta memperbaiki luaran terutama pada penyakit infeksi. Terima kasih Prof. Dokter atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, oke. Terima kasih. Saya mendapat tugas untuk membicarakan mengenai vaksinasi pada diabetes. Tadi sudah ada respons imun, ya. Lalu kemudian saya akan bicarakan sedikit mengenai respons imun yang terkait lebih langsung pada klinik, dan kemudian yang lain mengenai vaksinasi dan vaksinasi pada diabetes. Nah, tadi banyak sudah dibicarakan mengenai pengaruh type 2 diabetes, pengaruh hiperglikemia ada terhadap makrovaskular, angiopati, terhadap ginjal, terhadap liver dan sebagainya. Tapi terhadap immune response itu tidak terlalu banyak dibicarakan.
termasuk yang mikrobiota juga tidak terlalu banyak dibicarakan. Jadi kita bicarakan mengenai hal tersebut. Nah, immune system kita tahu ada innate immunity dan ada adaptive immunity. Yang innate immunity ada yang bloodborne, physical barriers, kemudian yang adaptive immunity ada T-cell immunity dan B-cell immunity. Yang bloodborne ada yang complement, ada yang alternative pathway dan ada phagocyte yang semuanya menyebabkan killing dari bakteria atau berbagai hal yang masuk ya. Physical barrier, skin, mukus, tadi disebutkan dalam pneumonia ada mukus yang menghalangi masuknya kuman ya. T-cell immunity termasuk dengan aktivitas T-cells dan kemudian B-cell immunity termasuk dengan pembentukan antibodi. Semua itu berhubungan dengan untuk melenyapkan kuman atau bakteri atau protein yang masuk ke dalam tubuh untuk melindungi tubuh. Ya. Jadi kalau ada antigen dimakan oleh makrofag dan kemudian dipresentasikan kepada sel limfosit, T helper cell dalam hal ini, dan akan mengaktifkan cytotoxic cell dan kemudian B cell juga. Yang cytotoxic cell hanya akan menyebabkan terjadinya aktif cytotoxic dan ke bawah memberikan kematian sel. Dan di samping itu memengaruhi T cell memory. Yang B cell dengan pembentukan antibodi dan di samping itu B-cell memory, dan kalau ada second attack atau second exposure dari antigen, maka menyebabkan pembentukan antibodi ataupun aktivitas T-cellsnya lebih tinggi dan menyebabkan aktivitas imun yang lebih tinggi. Nah, immune cell dysfunction pada diabetes tadi sudah dibicarakan dengan sangat banyak, terutama adalah decreased population of functioning natural killer cell CD8, T-cell, dan fagositosis. Jadi aktivitas T-cell yang kurang dan fagositosis yang berkurang. Ya. Dan di samping itu adanya hiperglikemia akan menyebabkan impairment daripada berbagai sel yang berpengaruh pada immune response. Di sini adanya high glucose menyebabkan diabetic immune response dysfunction, tadi sudah dibicarakan dengan panjang lebar oleh Dr. Wafa, yang menyebabkan innate immune system berkurang maupun adaptive immune system berkurang, sehingga menjadikan dengan berbagai kelainan yang tadi juga sudah disebutkan dengan panjang, menyebabkan immunocompromised patient yang ujung-ujungnya menyebabkan mudah terjadi infeksi pada pasien diabetes, terutama yang gulanya tinggi. Jadi dengan adanya chronic hyperglycemia, di samping menginduce inflamasi yang kemudian menghasilkan endothelial dysfunction, juga adanya chronic hyperglycemia menyebabkan terjadinya diabetes-induced immune response di satu sisi. Di satu sisi lain, mikroorganisme akan menyebabkan septic-induced immune suppression karena mikroorganisme tersebut. Di samping itu juga menyebabkan sepsis-induced inflammation dan activation of immune response yang ujung-ujungnya dari yang sepsis-induced inflammation menyebabkan aktivasi koagulasi dan kemudian juga bisa menyebabkan endothelial dysfunction. Nah, ke bawah adanya immune response yang berkurang dan sepsis-induced immune suppression menyebabkan terjadinya chronic state of immune response suppression dan menyebabkan poor survival outcome. Jadi baik dari sudut immune response-nya atau dari sudut berbagai kelainan mikroorganisme akibat
mikroorganisme dan akibat hiperglikemia menyebabkan poor survival outcome. Ada penelitian yang menarik, ini penelitian di FKUI, ya, di RSCM kita, mengenai indeks stimulasi limfosit. Jadi sel PBMC dipajankan pada beberapa kadar glukosa yang berbeda-beda, dan kemudian diukur aktivasi limfositnya. Pada keadaan normal, non-DM, gula darah puasa yang meningkatkan aktivasi limfosit. Dan kemudian gula darah sesudah makan yang meningkat, yang biru sebelah kiri, juga meningkatkan aktivasi limfosit. Tetapi kalau gula darahnya lebih tinggi, responsnya malah menjadi turun. Demikian juga pada DM yang DM, ya. Gula darah yang tinggi, aktivasi limfositnya meningkat. Tetapi kalau gulanya makin tinggi, justru aktivasi limfositnya menurun, baik dalam keadaan puasa maupun dalam keadaan gula darah 2 jam. Di sini odds ratio kurang dari 1 untuk gula darah puasa pada angka kurang lebih 175, sedangkan untuk yang gula darah postprandial menurunkan odds ratio-nya di bawah 1, kurang lebih ada angka 260. Jadi tentu kalau angkanya setinggi itu puasa ataupun 2 jam, maka responsnya justru malah tidak naik, tapi justru malah rendah. Kemudian ada penelitian mengenai fagositosis. Kalau tadi dengan aktivasi limfosit, fagositosis kita periksa dengan PBMC, dipajankan dengan nitroblue NBT, dan kemudian dilihat fagositosisnya. NBT yang difagositosis oleh sel monosit. Ya. Di sini pengaruh gula darah puasa ataupun 2 jam pada orang normal itu meningkat juga, makin tinggi meningkat. Postprandial juga makin tinggi meningkat. Nah, pada pasien diabetes juga meningkat baik pada keadaan puasa yang biru, tetapi kalau lebih tinggi lagi, makin tinggi, maka juga terjadi malahan menurun, dekompensasi. Kira-kira pada gula darah puasa 180-an sudah melalui responsnya mulai turun. Dan pada keadaan gula darah 2 jam pada angka 260 itu respons fagositosisnya menurun. Ya. Jadi pada keadaan dekompensasi jelas baik limfosit aktivasi maupun fagositosis menurun. Ya. Ini penelitian di kita sendiri. Nah, kemudian itu tadi mengenai diabetes dan immune response, termasuk data yang ada di kita sendiri. Ya. Nah, kemudian mengenai kaitannya dengan vaksinasi. Kita tahu vaksin ya, ada protein yang atau virus yang dilemahkan, atau bakteri yang dilemahkan ataupun dimatikan, proses vaksinasi, dan tindakannya adalah imunisasi. Kita tahu juga bahwa vaksin dibentuk ceritanya dari waktu itu cacar tahun 1800-an, ya, dan kemudian timbul berbagai macam vaksin. Yang terakhir yang dibicarakan atau yang banyak dibicarakan adalah vaksin COVID. Ya. Nah, berbagai vaksin itu sudah terbukti bermanfaat untuk tubuh kita untuk memperbaiki atau mencegah terjadinya infeksi. Nah, vaksin ada macam-macam, ada yang inactivated, mati, ada yang dilemahkan, ada yang subunit protein, ada yang nucleic acid protein, dan untuk COVID perkembangannya macam-macam. Ada yang vektor, ada yang macam-macam, ya, itu perkembangan pembentukan atau pembuatan vaksin untuk COVID. Tindakan vaksinasi dengan memasukkan vaksin akan menyebabkan aktivasi
sel imun. Dalam hal ini tadi proses aktivasi limfosit dan kemudian jadi cellular immunity dan kemudian adaptive cellular immunity dan kemudian yang pembentukan antibodi dan terjadi antibodi neutralisasi dan kemudian berikatan dengan kuman atau virus dan terjadi infeksinya menjadi berkurang ataupun severity-nya atau infectivity-nya berkurang dan terjadi proteksi dari vaksin terhadap orang yang divaksin. Keadaan vaksinasi itu ada yang banyak tindakan vaksinasi. Di sini Israel banyak sekali, di negara maju misalnya Amerika juga tidak terlalu banyak, 2,8 populasi mendapatkan vaksinasi secara keseluruhan. Indonesia saya kira lebih sedikit lagi dari ini. Jadi tindakan vaksinasi masih belum seperti yang diharapkan. Di sini di Amerika untuk penduduk kulit putih lebih banyak, Black dan Hispanic vaksinasi, tindakan vaksinasi yang dikerjakan terhadap mereka masih agak kurang banyak juga. Nah, program vaksinasi dikerjakan di banyak negara. Ini contoh di Kanada, vaksinasi untuk dari bayi yang vaksinasi dasar, booster dan sebagainya, dan juga ada vaksinasi untuk dewasa sampai orang tua. Ada beberapa program yang dikerjakan dengan baik, terutama yang vaksinasi dengan anak. Yang pada vaksinasi dewasa belum sebanyak yang diharapkan. Ini program vaksinasi yang diadakan di Amerika waktu itu untuk adult. Jadi beberapa vaksin yang dianjurkan adalah vaksin influenza, kemudian tetanus DPT, varicella, ada HPV, kemudian ada mussel, ada pneumococcus dan sebagainya. Ini yang program yang dikerjakan oleh mereka untuk usia-usia dewasa. Kita lihat untuk yang influenza dan kemudian tetanus, difteri dan pertussis dan kemudian mengenai measles dan sebagainya, itu merupakan suatu program yang untuk sepanjang umur. Dan ada beberapa yang program itu dikerjakan atas indikasi atau adanya risk factor. Ini adalah program yang dikerjakan di Amerika untuk yang tahun 2024. Jadi memasukkan COVID untuk dewasa segala umur sampai usia lansia. Kemudian influenza, kemudian untuk respiratory syncytial virus, tetanus, difteri dan pertussis, measles, zoster, pneumokokal, hepatitis dan sebagainya. Ini program yang wajib untuk pasien-pasien umum, adult umum, ya. Termasuk di dalamnya adalah diabetes. Ya. Ternyata ini contoh untuk hepatitis, ya, yang dikerjakan belum terlalu banyak. Ini di Amerika, ya, pada diabetes juga yang dikerjakan tidak terlalu banyak. Pada usia dewasa bahkan hanya kurang lebih 13% pasien dilakukan atau dikerjakan vaksinasi sesuai yang dianjurkan. Nah, di Indonesia ini saya ambil dari PABDI ya tahun 2021 untuk segala umur tadi, untuk dewasa ya. Kalau untuk dasar kita kerjakan sudah baik sekali, ya. Dasar dari bayi ada banyak sampai kemudian mau masuk sekolah booster, kemudian dewasa SMA juga booster lain. Untuk adult influenza dianjurkan setiap tahun 1 dosis, kemudian tetanus difteri di booster tiap 10 tahun, kemudian varicella, HPV, kemudian zoster dan sebagainya. Termasuk di sini ada hepatitis A, hepatitis B, dan kemudian ada pneumokokal
virus dan sebagainya, itu dianjurkan untuk influenza per tahun, untuk pneumokokal 1 dosis untuk usia-usia yang hampir lansia dan lansia. Jadi ini adalah anjuran untuk tindakan vaksinasi secara umum, bukan hanya pada diabetes. Nah, vaksinasi yang ada dapat mencegah berbagai penyakit. Yang ada di kita adalah 20 penyakit yang bisa dicegah, ini yang biasa diberikan. Dan jenis vaksin untuk orang dewasa yang ada di kita adalah itu tadi, HPV, influenza, varicella, hepatitis A, tifoid, dan sebagainya, itu ada di kita untuk pasien-pasien dewasa. Nah, untuk pasien-pasien yang COVID ada banyak juga, ya. Ini ada beberapa vaksin COVID yang ada di kita, ya, yang sudah diberikan pada waktu COVID kemarin dan kemudian tetap dianjurkan untuk diteruskan. Nah, ternyata keadaan vaksinasi di banyak negara tidak seperti yang diharapkan. Ini di Indonesia hanya kurang lebih populasi 12%, masih kalah dengan misalnya Kamboja, kalah dengan Singapura yang populasinya sampai 62% divaksinasi. Tentu untuk berikutnya nanti kita anjurkan untuk tindakan vaksinasi terutama untuk diabetes yang lebih gencar, lebih banyak untuk dapat mencegah infeksi. Ya, pada diabetes bagaimana? Ya, ini tadi dari diabetes, immune dysfunction menyebabkan infeksi meningkat, dan kemudian ini contoh COVID dapat menyebabkan direct impact maupun indirect impact yang kemudian memberikan admission ataupun mortality yang meningkat akibat COVID pada diabetes. Ya. Dan ini excess type diabetes, type 1 diabetes yang terjadi pada COVID, baik direct effect maupun indirect effect. Nah, vaksinasi pada diabetes dianjurkan untuk yang adult diabetes should be educated about administering pneumokokal dan influenza, ya, terutama yang di atas 60 tahun. Ada yang lain, vaksin yang lain pada diabetes based on need, ya. Kemudian people of any age with diabetes who smoke may be immunized juga, ya. Dan yang immune compromised juga dianjurkan untuk mendapatkan diabetes tidak bergantung pada umurnya. Kontraindikasi, ya, alergi, kemudian hypersensitivity, kemudian Guillain-Barré syndrome yang baru, dan kemudian harus di-postpone pada keadaan febrile ataupun any acute infection. Pada waktu COVID kemarin ada yang gula darah, kalau tinggi tentu tadi, kalau tinggi dekompensasi, imun responsnya turun sangat banyak, sehingga juga kita anjurkan untuk diperbaiki dahulu, termasuk untuk autoimun juga. Kalau sedang flare up tentu harus diperbaiki dahulu. Nah, jadi baik untuk divaksinasi, untuk kontrol, ya. Ini beberapa data untuk keadaan vaksinasi. Vaksinasi mengenai persepsi dan kejadian vaksinasi. Ternyata nggak banyak untuk hepatitis virus, untuk influenza dan pneumokokus cuma 40%, 20%, ya. Jadi tentu hambatannya dari pasien maupun dari providers. Kemudian mengenai perlunya imunisasi. Imunisasi perlu dan perlu digalakkan kembali. Ya. Kemudian strategi ini untuk memperbaiki, untuk memperbanyak, menggalakkan, ada telepon call dan sebagainya, kontak yang lebih sering itu perlu. Ya. Kemudian mengenai vaksinasi rekomendasinya harus lebih baik, ya, mengenai
standarisasi vaksinasi model tentu harus diperbaiki sehingga diharapkan penerimaan ataupun kemauan untuk divaksinasi menjadi lebih besar ya. Untuk COVID ya di sini ada beberapa hal ya, hasil COVID, hasil vaksinasi diabetes dan non-diabetes sama saja walaupun ada yang mengatakan lebih rendah sedikit sehingga untuk COVID harus diprioritaskan. Patient should be encouraged untuk mendapatkan imunisasi. Ini mengenai vaksin COVID juga ya. Inactivated COVID-19 vaksin safe untuk pasien dengan diabetes, tapi antibody responsnya sedikit berkurang dibandingkan dengan normal ya. Kemudian recommendation untuk vaksinasi pada diabetes ya, tadi sudah hampir sama juga dengan yang umum, pneumokokel, influenza, tetanus, difteri dan pertussis, measles, varicella, zoster, hepatitis dan HPV. Itu semua dianjurkan waktu timingnya maupun boosternya. Ini yang diabetes yang baru dari Amerika ya. Jadi COVID masuk, all people with diabetes, kemudian boosternya bergantung pada keadaan ya. Di sini mengenai hepatitis B, HPV virus, influenza semuanya annually, pneumococcus dan kemudian zoster dan sebagainya. Ini anjuran yang baru untuk pasien diabetes. Lalu mengenai kejadian atau apa namanya penerimaan ya, ini di mengenai pneumococcus ya. Pneumococcal and influenza vaccination well tolerated by patient diabetes ya. Ada sedikit adverse events which were self-limiting and treatable ya. Mengenai vaksinasi highly recommended among people with diabetes and must be a part of their routine diabetes care. Itu anjuran cukup baru di sini. Juli September 2023. Di India ternyata masih very low in people with type 2 diabetes, sama dengan kita. Jadi harus digalakkan. Kemudian ini mengenai flu vaccination, ya. Rutin vaccination influenza dianjurkan. Dan as in high risk group, the use of influenza vaccine is far from below target worldwide. Jadi masih jauh dari yang diharapkan. Ini di Thailand hampir sama ya. Vaksin coverage low. Less than 1/2 of patient receive influenza vaccine. Walaupun knowledge mereka cukup high ya. Kita barangkali masih rendah, lebih rendah dari Thailand ya. Kemudian ini mengenai influenza juga, ini juga cukup baru ya. Influenza is associated with more severe complication in diabetic patient ya. Influenza vaccination is effective in preventing clinically relevant outcomes in adult with diabetes dengan number needed to treat cukup bagus ya. Mengenai hepatitis B juga di sana masih coverage-nya masih kurang ya. Ini di Malaysia kita mungkin lebih sedikit dari di Malaysia ya. Recommendation untuk vaksinasi itu untuk hepatitis B tentu harus digalakkan. Ini di Arab ya, konklusinya 1/4 of the participation were ready to accept hepatitis herpes zoster vaccine, but this proportion significantly increased when the patient were advised by their physician. Jadi perlunya dokter untuk menganjurkan untuk menjalankan vaksinasi. Ya. Sebagai ringkasan, diabetes yang tidak terkendali menurunkan respons imun, terutama respons imun selular, dan meningkatkan angka kejadian serta kemungkinan
komplikasi penyakit menular. Banyak penyakit yang dapat dicegah dengan tindakan vaksinasi. Ya. Nah, yang terakhir, penyandang diabetes terutama DM lansia digalakkan, bukannya dianjurkan, untuk mendapatkan vaksinasi lengkap guna mencegah terjadinya penyakit menular dan komplikasinya. Ya. Saya kira itu anjuran kami, mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan lebih baik sehingga tindakan ataupun pemberian vaksinasi pada diabetes mellitus dapat menjadi lebih banyak dan lebih diterima oleh masyarakat. Terima kasih.